Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Kembali lagi dengan channel Titania Story Series yang akan menceritakan kisah Dear Alia melabuhkan cinta pada pria beristri. Bab 9, berjumpa dengan Abian. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Abian setengah berlari menyusuri koridor rumah sakit. Ia hampir mendorong handle pintu saat ponsel di saku celananya berdering keras. Lelaki itu berdecak kesal, seraya merisik saku dan menjawab panggilan telepon tanpa melihat nama yang tertera. Halo, udah di jalan? Abian menepuk dahinya pelan, lupa mengabari sahabatnya itu. Sorry, gue gak jadi ke rumah lo, ada urusan mendadak, balas Abian kemudian. Ya, padahal gue lagi pengen curhat. Abian menggeleng menanggapi ucapan sahabatnya itu, kemudian berkata, Dion, itulah, lo itu terlalu pakai hati, susah jadinya kalau tersakiti. Ayolah, jangan kalah sama sopir pribadi lo itu. Abian tertawa usai berkata demikian. Sialan lo, malah ngeledek gue. Udahlah, gak asik lo. Sambungan telepon terputus. Tetapi senyum di bibir Abian masih tersungging hingga masuk ke ruangan tempat mamanya membawa korban yang tak sengaja tertabrak. Seraya berjalan, ia mengirim pesan terlebih dahulu pada Dion yang sifatnya kekanak-kanakan dan cepat marah. Sorry, nantilah gue ke rumah lo kalau urusan gue udah selesai. Jangan cepat parah, nanti cepat tua. Nanti Tantri makin lengket sama sopir lo. Abian membubuhkan emotikon tertawa terpingkal-pingkal. Syukurlah kamu datang, ucap Mama Abian saat melihat putranya masuk dan terlihat asyik dengan ponselnya. Kamu, kalau orang tua ngomong, sibuk terus sama handphone. Wanita itu kesal karena merasa diabaikan. Maaf, Ma. Abian menghampiri, seraya memeluk pamannya yang sedang duduk itu sekilas, sebagai bentuk permintaan maaf. Terus, kemana gadis yang gak sengaja tertabrak Pak Agus, Ma? Tanya Abian saat tak mendapati siapapun di atas ranjang. Oh, itu, lagi ke kamar mandi sebentar. Pantas, Abian mendengar suara gemerincik air dari samping. Kayaknya udah, ucap Mama Abian seraya bangkit saat suara gemerincik air itu tak terdengar lagi. Mama mau kemana? Tanya Abian saat melihat mamanya melangkah ke arah pintu kamar mandi. Mau bantu dia, soalnya dia masih lemes. Jangan, Mah, biar Abian aja. Lelaki itu menawarkan diri. Oh, ya udah. Mama Abian menghentikan langkahnya, menatap Abian yang mendekat ke arahnya. Siapa namanya, Mah? Namanya Belum sempat Mama Abian melanjutkan ucapannya, suara pintu dibuka terdengar. Lalu, tampaklah gadis yang dimaksud mamanya. Rasa rindu yang Abian tahan-tahan dan ia coba hapuskan, seolah-olah merangsek masuk tanpa bisa dicegah lagi. Sementara, embun di kelopak mata Alia kembali bersarang. Pertemuan yang memang ia harapkan
tetapi seperti ada benteng kuat yang menghalangi, hingga Alia lebih menguasai diri untuk tidak berhambur memeluk kekasihnya itu. Ah, kekasih apa? Ralat, mantan kekasih. Kenapa malah bengong? Bantu dia, Abian. Titah mamanya membuyarkan lamunan. Ragu, Abian mendekat. Lelaki itu merasa kikuk saat bersentuhan dengan Alia. Namun, karena tak ingin membuat mamanya curiga, sebisa mungkin ia bersikap biasa saja. Debar di dadanya kembali bertalu-talu saat membantu Alia berbaring. Perempuan itu tidak berhenti menatapnya, membuat Abian jadi salah tingkah. Terima kasih, tutur Alia serupa dentuman keras di telinganya. Suara yang biasanya merengek manja seperti anak kecil. Suara yang selalu berhasil membujuknya hingga luluh. Tidak, Abian. Maira kini sedang hamil. Segera, ia menepis angan-angan itu. Maira kok gak ikut? Tanya Mama Abian. Tadi aku antar pulang dulu, Ma. Jawab Abian cepat. Udah, beli bubur ayamnya. Maira gak mau yang itu, Ma. Dia maunya yang biasa keliling, balas Abian. Sebenarnya, ingin sekali ia pergi dari sini dan menyudahi percakapan dengan mamanya. Di sini ada Alia. Ia merasa tak enak hati. Loh, terus dia gak makan apa-apa dan kamu langsung pergi ke sini? Tanya Mama Abian terdengar begitu peduli pada menantunya itu. Alia hanya menyimak. Dari nada bicara mamanya Abian, ia paham. Wanita itu begitu menyayangi menantunya. Lalu, jika Mama Abian sampai tahu kalau dirinya adalah perempuan yang dianggap sebagai pengganggu itu, akankah mamanya Abian masih mau memperlakukannya dengan baik? Dia bilang gak apa-apa, dia mau makan buah, balas Abian seraya menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Kamu ini, katanya mau punya anak, tapi gak bisa jadi ayah siaga. Ibu hamil itu perlu nutrisi yang cukup, biar janin yang dikandung Maira juga bagus perkembangannya. Jelas Mama Abian panjang lebar. Abian hanya terdiam. Ya udah, Mama mau telepon Maira dulu, sambungnya seraya berlalu pergi, meninggalkan Abian dan Alia yang diselimuti benci dan kerinduan yang mendominasi. Suara detak jam dinding mengisi keheningan. Untuk sesaat keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing, sampai akhirnya Alia melontarkan tanya. Mas, apa kabar? Hening. Abian tak menjawab. Alia menarik napas maskul. Kamu pergi karena istrimu sedang hamil? Tanya Alia sekali lagi. Perempuan itu menatap Abian meminta jawaban. Jawab, Mas. Kau Alia kesal. Lia, pelankan suara kamu, tegas Abian seraya menatap Alia tajam. Kenapa? Kamu takut ketahuan mama kamu itu? Tanya Alia disertai senyum kecut yang membuat Abian merasa jengkel. Saya tidak takut. Lagi pula kita udah gak punya hubungan apa-apa. Mas, secepat itu kamu ngelupain aku? Apa salah aku? Siapa yang memulai hubungan? Siapa yang menebar rayuan layaknya bujangan?
Siapa, Mas? Apa semuanya salah aku? Cecar Alia penuh penekanan, seraya mencengkram kerah kemeja Abian kasar. Keduanya saling menatap, beradu pada satu titik bernama cinta. Sorot mata keduanya mengisyaratkan kerinduan, tetapi terhalang gengsi. Cengkraman Alia terlepas. Kenapa ia malah begini? Perempuan itu menunduk, menangis terseduh-seduh. Harusnya ia sadar diri, memaksakan kehendak pun tiada guna. Mahkota yang ia jaga dan hanya akan ia persembahkan untuk Abian sudah dicuri. Kamu boleh pergi, tukas Alia seraya berbaring, lalu memunggungi Abian. Abian luluh. Ucapan Alia serupa tangan tak kasat mata yang meremas hatinya. Perasaan bersalah dan penyesalan bersarang di dadanya. Tangis Alia seolah menyadarkan Abian bahwa saat ini ia sudah keterlaluan. Alia pernah bercerita bahwa tidak pernah dekat dengan lelaki manapun, tetapi dengan mudah ia menaklukkannya. Gadis lugu dan pemalu, kesan pertama yang menarik hati Abian, hingga lupa diri dan tidak jujur tentang statusnya yang sudah beristri. Alia tidak pernah bertanya, dan Abian pun tidak ingin mengatakannya. Namun, seperti pepatah mengatakan, sebaik-baiknya menyimpan bangkai, pasti akan tercium baunya. Aku gak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini. Tapi, setelah ini aku mohon, kamu pulang ke Bandung. Aku akan transfer uang ke rekening kamu untuk ongkos pulang dan biaya hidup kamu untuk sebulan ke depan. Alia berbalik dengan gerakan cepat. Aku gak butuh semua itu, ucapnya kemudian. Abian berdecak kesal. Alia memang keras kepala, tetapi hatinya begitu rapuh. Saat keduanya bersih tegang, Mama Abian kembali bersama seorang dokter yang akan memeriksa Alia. Loh, kamu nangis? Tanya Mama Abian saat melihat sisa lelehan air mata di pipi Alia. Alia menjeda ucapannya, lantas melirik Abian. Sontak saja, raut wajah lelaki itu berubah gusar. Saya periksa sebentar ya, timpal sang dokter seraya menempelkan stetoskop di dada Alia. Hal itu tentu membuat Abian menghela napas lega. Ia takut jika Alia mengatakan yang sebenarnya. Bagus, sudah stabil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya benturan pelan di kepalanya. Hari ini juga sudah boleh pulang, ucap dokter tersebut seraya mengulas senyum. Oh iya, terima kasih ya dok, balas Mama Abian. Sama-sama, saya keluar dulu ya. Iya, silakan dokter. Mamanya Abian mengantar dokter itu hingga ke ambang pintu. Tak berselang lama ia kembali. Kamu tinggal di mana? Nanti Abian yang antar. Mah, kok aku? Sela Abian cepat. Mama mau ke restoran Abian. Jelas mamanya. Aku gak punya tempat tinggal, sahut Alia dan berhasil membuat Abian menoleh, menatapnya tak percaya.
Apa ya yang akan dilakukan Abian setelah mengetahui Alia tidak punya tempat tinggal? Ikuti terus kelanjutan Dear Alia ya, dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng.